حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambungannya. Ayahnya, nah, namanya kan riwayat hidup, kita harus tahu. Ayahnya bernama Al-Haji Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Khalid Ibni Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi ini bubuhan Datu Kalampayan, ya. Ini habaib yang disamarkan, ya. Radhiyallahu ta'ala anhum. Ibunya bernama Al-Hajjah Masliyah binti Haji Mulia ibni Muhid radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram, ya, 1361, artinya 1361 Hijriah, bersamaan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah. Nah, kita tahun berapa dilahirkan? Hari apa, tanggal berapa, itu lihati masing-masing, ya. Ada akta kelahiran. Di mana? Di kampung Tunggul Irang, seberang Martapura, ya. Di waktu kecil, nah ini riwayat beliau. Di waktu kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiyah, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang, namun disiplin, bukan dimanjakan, disiplin, dijaga, diperhatikan dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan ilmu tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri. Sebab ayahnya juga orang alim, neneknya juga alim. Kalau kita, ayah kita jahil, nenek kita jahil, dengan siapa kita belajar? Dah bingung. Bahkan orang tua kita juga tidak mengarahkan kita untuk belajar agama. Akhirnya keturunan jahil. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, harus bangkit. Kita sudah jahil, jangan sampai anak juga jahil, cucu juga jahil. Ayo suruh dia belajar agama supaya mengerti urusan agama, urusan ibadah, ya, urusan jual beli, urusan halal haram dan lain-lain, ya. Al-waladu salih yajurru abawahu ilal jannah. Hadis Nabi. Anak yang saleh, anak yang dididik dengan ilmu agama Allah, anak itu akan membawa orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah. Al-waladul fajir yajurru abawahu ilan nar. Nauzubillah min dzalik. Anak yang tidak dididik dengan ilmu agama Allah, anak itu akan membawa orang tuanya masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Alangkah ruginya kita punya keturunan, punya anak yang akhirnya anak kita sendiri yang bawa masuk ke dalam neraka akibat kita tidak menyuruh mereka belajar agama. Ya, suruh dia belajar agama. Kalau bisa masukkan ke pondok pesantren. Kalau bisa, anak kita 3, 4, umpamanya 1 kah, dijadikan orang yang alim, yang akan mengganti tugasnya ulama-ulama, ya. Beliau seorang yang sangat bakti kepada kedua orang tua. Nah, ini sifat yang baik. Ada kita, bagaimana anak kita, bahkan kita juga dahulu termasuk orang yang nakal. Nah, ini akibat kita jahil. Anak kita juga nakal. Sehingga sewaktu orang tuanya sakit, 1 jam pun tidak pernah beliau memisahinya. Nah, coba. Dan selalu berada di samping
beliau merawat dan menjaganya dengan saksama. Nah, menjaga maharagu dengan orang tua. Kalau kita sakit, anak kita pacaran. Naudzubillah min dzalik. Malah dia senang, malah dia gembira. Orang tuanya sakit terbaring di pembaringan, dia pacaran. Naudzubillah min dzalik. Ya. Bahkan kalau kita mati, mereka tidak bisa membaca surah Yasin, tidak bisa sholat kifayah, tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana ruginya kita? Ya, beliau belajar mengaji Al-Quran. Dimulainya sejak berumur 5 tahun. Nah, sudah belajar. Untuk memenuhi keperluan tersebut, orang tuanya meminta seorang guru yang bernama Guru Hasan untuk mengaji Al-Quran. Waktunya sehabis sholat maghrib berjamaah, beliau berangkat ke rumah Guru Hasan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Datangkan guru, suruh belajar, guru agama, belajar Al-Quran, belajar cara berudu, cara istinja, ya, cara mandi, cara sholat. Datangkan guru. Jangan sampai kita mendatangkan guru, minta ajari sama guru, guru ajarkan anakku, guru matematika, IPA, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tapi mana guru yang kita kirim untuk melajari kita urusan agama? Tidak ada. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua penanggung jawab di hadirat Allah mengenai itu anak nanti di mahkamah Allah? Bagaimana kita, ya? Kafa bil mar'i isman ayyudayya mayyun. Cukup seorang hamba mempunyai dosa yang akan mengakibatkan mendapat murkanya Allah, yang akan mengakibatkan menjadi kayu bakarnya neraka. Cukup seorang hamba punya dosa, punya kesalahan, ayyudayya mayyun, bahwa dia menyia-nyiakan tanggung jawabnya. Anaknya disia-siakannya, ya, dibiarkannya jahil, istrinya juga demikian. Nah, ini cukup sudah dosanya, tidak usah lagi ditambah. Apalagi ditambah, ya. Setiap kali berangkat mengaji, beliau selalu disuruh oleh orang tuanya membawa 1 botol kecil minyak tanah. Zaman dahulu, ya, untuk diberikan kepada Guru Hasan. Hal itu ditanamkan di hati beliau agar ia dapat menghargai jerih payah gurunya, yaitu setiap kebaikan harus dibalas dengan kebaikan pula. Nah, ini orang paham mendidik anak, suruh anak membawa minyak tanah 1 botol untuk guru. Zaman dulu pakai pelita. Nah, kalau kita sekarang kayak apa? Bawakan duit guru, ini lah pakai bayar lampu, ini pakai bayar ledeng, umpama kan? Atau guru, ini guru pakai bayar kontrak guru. Nah, begitulah orang paham menghargai jerih payah guru, ya. Masa anak kita belajar bahasa Inggris, guru dikasih sampai 100.000, ya. Anak kita belajar Al-Quran cuma 20.000, itu pun tak tunggak, ya. Kesian nasib agama, tidak diperhatikan, ya. Nah, dalam usia 6 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah di Jalan Keratun Tengah. Selama 2 tahun, guru yang mengajari di madrasah tersebut bernama Guru Abdul Muiz dan Guru Muhammad Zaini Umar. Di madrasah ini diajarkan membaca dan menulis huruf Arab. Waktu belajarnya cuma 2 jam sehari, yang dimulai pukul 2 siang sampai selesai pukul 5 sore. Nah, ya sore lah belajar agama. Pagi silakan belajar masalah umum, ya. Itu yang bagus. Jangan hanya umum aja, agamanya nol. Nauzubillah min dzalik. Mau diapakan anak kita? Maka anak kita nantinya jadi seorang pemimpin rumah tangga. Mungkin juga nantinya akan jadi Pak Lurah, Pak Kades dan sebagainya. Bagaimana dia memimpin kaum, memimpin
masyarakat kalau dia jahil urusan agama. Jadi Pak Kadesnya tidak membawai ke masjid, tidak membawai ke musola, tidak membawai ke majelis taklim, yang dibawanya kemana? Ke lapangan hijau, ya, main olahraga, bedangdutan, nauzubillah min dzalik, ya. Madrasah tersebut bernama Sekolah Islam Keratun Cabang Darussalam yang dikepalai oleh Tuan Guru Saman Mulia. Sekitar tahun 1950 miladiah beliau mulai masuk sekolah di Madrasah Darussalam dan beliau lulus pada tahun 1961 miladiah. Guru-guru beliau yang mengajari di Madrasah Darussalam di tingkat tahdiri atau awaliyah, Guru Sulaiman, Guru Haji Abdul Hamid Husin, Guru Haji Mahli Abdul Qadir, Guru Muhammad Zain, Guru Haji Muhammad Rafi'i, Guru Syahran. Di tingkat sanawi, Guru Husin Dahlan, Guru Salman Yusuf, Guru Haji Anang Sa'rani Arif, Guru Haji Husin Qadri, Guru Haji Salim Ma'ruf, Guru Haji Saman Mulia, dan Guru Haji Salman Jalil radhiyallahu anhum. Jadi belajar, ya, ada gurunya. Bukan belajar di pasar beli buku baca. Nah, siapa gurunya? Guru-guru beliau di bidang Al-Quran dan Tajwid, Al-Alimul Fadil Haji Anang Sa'rani Arif, Al-Alimul Fadil Haji Nasrun Tahir, dan Al-Alimul Fadil Haji Aini Kandangan. Guru-guru beliau khusus di bidang ilmu tasawuf dan suluk, Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Sarwani Abdan, Al-Alimul Allamah Kiai Palak Bogor, Al-Alimul Allamah Syed Muhammad Amin Qutbi. Dan setiap cabang ilmu yang dipelajari beliau selalu ditelusuri dengan sanad, terutamanya dalam bidang fikih, hadis, wirid, dan thariqat. Al-ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu bi sayyidil basar. Ilmu yang bisa diperpegangi, ilmu yang mu'tabar adalah ilmu-ilmu yang ada silsilahnya, yang ada sanadnya daripada guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada Rasulullah. Nah, ini ilmu yang muktamad, yang bisa diperpegangi, bukan dari pasar baca siapa gurunya, ya, mana sanadnya, ya. Jadi harus belajar dan harus ada ittisal dari guru ke guru sampai kepada yang punya karangan itu kitab. Yang punya karangan itu kitab mengaji lagi terus menerus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pertanggungan jawab dari guru ke guru, tidak sembarangan, ya. Nah, beliau mengambil ijazah bai'ah Thariqat Idrisiyah kepada Syekh Muhammad Sarwani Abdan dan Sayyid Muhammad Ibni Alwi Al-Hasani dan Sayyid Muhammad Yasin Al-Fadani, semuanya dengan sanad yang muttasil kepada Al-Imam Al-Qutub Sayyid Ahmad Ibni Idris Al-Hasani. Beliau juga mengambil ijazah bai'at Tariqah Al-Aidarusiyah dan Tariqah Sammaniyah kepada Syekh Muhammad Sarwani Abdan dengan sanad yang muttasil kepada Al-Imam Abdullah Al-Aidarus dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim As-Samman radhiyallahu taala anhum. Nah, kira-kira cukup di sini. Insyaallah kita sambung lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.